Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari istimewa yang didedikasikan kepada Santo Markus, kita mungkin tergoda untuk bertanya, apa yang kiranya dapat kita pelajari dari seorang tokoh zaman kuno? Apabila kita melihat kisah para rasul, khususnya bab 13 dan 15, kita akan sedikit merasa terhibur karena mengetahui bahwa ternyata Santo Markus adalah seorang manusia seperti kita juga, bahwa dia juga rentan terhadap kelemahan dan kesalahan-kesalahan, dan semua itu bukanlah sekedar kesalahan-kesalahan kecil. Di Pamfilia, dia melakukan desersi, melarikan diri dari tugasnya membantu Paulus dan Barnabas, dan kembali ke Yerusalem. Semua ini terjadi di tengah sebuah perjalanan misioner untuk mewartakan kabar baik Yesus Kristus. Kisah Para Rasul bab 13 ayat 13. Desersi Santo Markus begitu serius sehingga menyebabkan timbulnya selisih pendapat apakah masih mau mengambilnya kembali seturut usulan Barnabas atau tidak. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 35-41. Walaupun Paulus merasa ragu, Markus sungguh pergi melakukan hal-hal besar untuk kerajaan Allah. Di antaranya dia menulis sebuah kitab Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang apakah yang kita pelajari dari seorang Santo Markus? Bahwa Allah tidak pernah menyerah lalu membuang kita. Dalam kitab Mazmur secara tetap kita akan membaca dan mendengar bagaimana Allah selalu menegakkan orang benar. Dan dalam surat kepada jemaat di Roma, Paulus menulis bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma bab 8 ayat 1. Markus mengalami kebenaran-kebenaran tangan pertama saat dia bergumul dengan rasa takut yang menimpa dirinya dan juga dosa-dosanya. Dengan rasa percaya yang semakin bertumbuh berkaitan dengan belas kasih Allah dan kuat kuasanya untuk mentransformir diri setiap pribadi, maka Markus belajar untuk tidak memperkenankan masa lalunya mendikte masa depannya. Sebagai akibatnya, Markus mampu menjadi salah seorang tokoh Kristiani awal yang paling penting.
Markus ditabiskan sebagai uskup dan diutus ke Alexandria, Mesir. Di sana ia mempertobatkan banyak orang. Ia bekerja keras untuk mewartakan kasih bagi Yesus dan gerejanya. Menurut tradisi, ia harus mengalami penderitaan yang panjang serta menyakitkan sebelum ia wafat. Relikui Santo Markus dibawa ke Venesia, Italia. Ia diangkat sebagai santo pelindung kota Venesia. Peziarah pergi ke Basilika Santo Markus yang indah untuk menghormatinya serta memohon bantuan doanya. Saudara-saudari yang terkasih, cerita tentang Santo Markus seharusnya memacu kita untuk terus mengasihi Allah dan sesama, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ketika kita menyadari bahwa Allah telah mengampuni kita dan bahwa Dia akan terus menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita, kita pun harus melakukan yang sama. Ketika kita mulai memahami bahwa Allah telah melimpahkan ke atas diri kita rahmat-Nya yang sebenarnya tak pantas kita terima, pandangan kita tentang orang lain akan menjadi seperti pandangan Barnabas tentang Markus, sangat ingin memberikan kesempatan kedua dan mengisinya dengan harapan akan masa depan. Kita semua, dengan cara kita masing-masing, sebenarnya kita telah melakukan desersi. Kita meninggalkan Allah, namun Allah tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu memberikan kepada kita kesempatan lagi, karena rencana-rencananya dan pengharapan-pengharapannya kepada kita sangatlah besar. Semoga kita tidak berputus asa pada saat kita jatuh atau dengan cepat menyalahkan orang lain. Rahmat Allah cukup bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, sejak Joseph Dixon yang hidup dari tahun 1827 sampai 1869 mulai memproduksi pensil selama Perang Saudara Amerika Serikat, satu-satunya perubahan signifikan pada desainnya adalah adanya tambahan karet penghapus di atasnya. Coba renungkan sejenak batang kayu kecil untuk menulis yang unik ini. Di sisi yang satu terdapat ujung yang runcing, keras dan berwarna hitam. Di sisi satunya lagi terdapat karet penghapus kecil. Alat yang sederhana ini dapat dipakai untuk menulis, membuat sketsa, menghitung rumus-rumus yang rumit, atau membuat tulisan yang indah. Namun, pensil juga dapat cepat mengoreksi suatu kesalahan, mengubah bilangan, atau memulai semuanya dari awal. Setiap hari, orang Kristiani menorehkan pikiran, perkataan, dan perbuatannya pada catatan sejarah pribadinya. Namun tatkala berefleksi pada pikiran, perkataan, dan perbuatannya, ia menjadi sadar bahwa sebagian yang dituliskannya salah dan bukanlah sifat yang akan menyenangkan Sang Juru Selamat. Ia teringat pada pikiran, sikap, dan tindakan yang tidak seharusnya menjadi bagian dari kehidupan orang Kristiani. Akan tetapi, dosa-dosa ini diampuni dan persekutuan dengan Allah diperbaiki melalui pengakuan yang jujur serta pertobatan yang merupakan karet penghapus bagi setiap kesalahan pensil pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam surat 1 Yohanes, ia memberitahukan cara hidup lurus serta menikmati persekutuan dengan Kristus dan orang lain. Namun Yohanes adalah seorang realis yang sadar bahwa sebagian dari catatan kehidupan kita akan ditandai dengan kekurangan dan kegagalan kita setiap hari.
Itulah sebabnya 1 Yohanes bab 1 ayat 9 merupakan suatu janji yang indah. Ayat ini menyatakan bahwa kita dapat memakai penghapus berupa pengakuan dosa dan memulai kembali dari awal. Pengakuan dosa adalah tanah tempat pengampunan tumbuh subur. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat umat manusia, Engkau memuliakan Santo Markus karena pewartaan Injil. Kami mohon kepadamu, semoga pandangannya memperdalam iman kami dan mendorong kami mengikuti jejak putramu dengan setia, sebab dialah putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.